Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi wa nuruhu subhanahu wa ta'ala wa ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'in wa tabi'in. على بعد المجتهدين المقلدين في الدين والدنيا وعمل العاملين والشهداء والصالحين وأولياء مشارق الأرض إلى مغربها وبرها الأحياء لا إله إلا الله يا الله يا رحمن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عظفت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عظفا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عظفت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن
والصفا والبيد يألفونا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عظما دياجي رد العالم يا ويل الجود والكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالية لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على الدين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولاد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah, masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri oleh kita semua. Dan semoga menjelang Ramadan ini yang tinggal beberapa hari, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari kita memahami bagaimana kita berpuasa, karena Ramadan itu di samping puasa ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kita ubudiyah ilallah. Salawat dan salam itulah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan, kita dapat merujuk dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian, di samping Ramadan itu untuk puasa, ada banyak peningkatan ibadah itu yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah meningkatkan saum Ramadan itu bukan hanya pada kita nggak boleh makan dan nggak boleh minum aja. Jadi yang puasa itu yang pertama adalah kita berpuasa secara zahir diri kita. Itu bukan hanya menahan bukan hanya menahan lapar, bukan itu saja, tapi menahan mata kita untuk tidak bermaksiat. Kemudian menahan telinga kita untuk tidak bermaksiat, menjaga lisan kita untuk tidak bermaksiat. Semua jasadiah kita, jasadiah ini tidak untuk bermaksiat. Hal itu dilakukan itu dengan keseimbangan ruhani kita, itu juga jangan sampai bermaksiat. Meneng-meneng aja moro wis biasane iri ambek tonggo, iri ambek kanca, biasane mek levele mek 20% tambah meningkat 90%. Tambah keliru kan ya, 90%. Sayangnya aku poso gak poso no. Kadang-kadang gak kerasa seperti itu. Hal itu ditunjang karena biasanya perubahan manusia itu ditunjang karena ada awal yang kita bahas kemarin, niatnya itu yang keliru, yang gak pas itu niatnya. Kalau sudah niat ibadah ya lillahi ta'ala, jangan sampai li itu karena atau untuk. Kalau dan artian ubudiyah itu li itu dinisbahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai linya yang lain-lain. Meneng-meneng ibadah li sela lah kok. Aku jangan delok sela, aku jangan ketok ya apa, malah keliru ya. Atau li dunia atau apa ya, banyaklah. Jangan sampai itu terjadi. Kita beribadah kepingin masuk surga itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena surga itu sendiri itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kita masuk surga atau tidaknya itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Cuman biasanya orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat itu akan dimasukkan surga. Gitu aja loh. Surga itu penempatan. Surga itu nanti kita dikekalkan di surga itu, dikekalkan. Jadi bukan kekal tapi dikekalkan. Surga itu ya dikekalkan, bukan kekal surga itu, tapi dikekalkan oleh yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjaga diri kita jasadiah dan ruhani kita, jasadiah dan ruhani kita ini kalau sudah kita balanskan, maka yang timbul ini adalah la khaufun, nggak bingung gitu, nggak wedi, tidak ada kebingungan. Jadi kita akan menjadi tenang gitu, menjadi tenang. Yang dibutuhkan urip lama tenang doang, hanya dibutuhkan tenang, sehingga apapun yang terjadi perubahan pada diri kita atau di luar diri kita,
kita ini tidak akan ada masalah. Kalau masalah apa sih masalah? Nggak ada. Nah, Ramadan kita lakukan, Ramadan ibaratnya lah, umpamanya mobilnya Mas Egi atau mobilnya Mbak Vesta atau mobilnya Mbak Sela ini setahun penuh digawe. Ya nggak diservis, nggak di apa-apa, ya nggak dianu. Ya apa kan akhirnya. Ya, hal ini Ramadan ini dalam tahap kita ini diservis, dibenak, diservis. Jenenge diservis itu nggak iso enak. Ada sesuatu yang dibenahi itu rasa nyaman gak ono istilahnya. Kayu itu supaya menjadi patung. Contoh yang buat patung ya, kayu itu kalau mau dibuat patung, itu dipahat, ditutui, dimodel, dipermak. Kadang-kadang jangan ketok rada lap suwi-suwi titik rada setengah-setengah diobong. Ya memang agak namanya diproses kan. Puasa ini dalam tahap kita ini diproses, dalam tahap kita masuk ranah memproses diri untuk menjadi lebih baik. Kalau setelah puasa gak luwih apik, berarti pas memprosesi, pas nyervisi emang gak bener berarti. Kayak ngene tok ya. Sebelum Ramadan tahun 2022 aku iso iki setelah Ramadan 2022 aku alhamdulillah tetep itu berarti karena peningkatan menang-menang ya biasa-biasa ya berarti diservis gak diservis aku gurung diservis bisa aku saya pancet yang beleret berarti servis itu mah gak ada gunanya kan gitu. Maka hati-hatilah dengan segala sesuatu yang berakibat itu amaliyah yang kita lakukan biasanya ini ya itu menjadi Allah menjadi levelnya turun, jangan sampai turun. Banyak hal-hal yang bisa menggerogoti bisa menggerogoti amaliyah kita. Salah satunya ini al-istighlal bi'uyubil khalqi. Al-istighlal bi'uyubil khalqi. Ini uyubil khalqi ini maksudnya gini. Al-istighlal itu apa ya? Seperti sesuatu istighlal seperti repot. Sibuk. Nah, tadi ngomong sibuk angel temen sirek. Aku Jawa kok ketemu sibuk biuyu bil khalqi, sibuk dengan aib-aib orang lain. Suruh masuk aja, Bu, sini. Nah, al-istighlal biuyu bil khalqi ini sibuk dengan aib orang lain. Jadi sing duduk eleke wodo. Jadi sing dituluk mek ya eleke wong ya apa sih? Ya. Melihat kejelekan orang itu tidak mesti berarti ya tidak mesti kita melihat jeleknya orang. Terkadang kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain itu juga melihat kejelekan orang. Contoh lah. Aku ini sebenarnya lebih tampan daripada si A. Aku sebenarnya lebih cantik daripada si A. Dan lain sebagainya. Itu salah satunya itu juga melihat kejelekan orang lain. Melihat aib orang lain. Tidak ada kok manusia yang tidak salah, itu tidak ada. Pasti ada suatu kesalahan. Itu pasti. Maka kalau sudah pasti, sesuatu yang pasti itu gak usah dipikir gitu loh. Al-hayatu al-mautu
hidup, mati, itu kan urusannya Allah, rahasianya Allah. Rezeki, jodoh itu rahasianya Allah. Maka nggak usah dipikir. Yang dipikir itu apa? Bagaimana kita beraktivitas hidup semaksimal mungkin. Itu yang dipikirkan cara-caranya. Ya. Kak Sela contohnya belajar ngantek nang ini Jogja ngono. Lah apa sih ado-ado Unibro ya ono umpamane ngono. Kok nang ini niki jenenge kok ngantek nang kene Jogja kan. Festa ngantek nang kene Bandung ngono. Gunanya apa? Gunanya dia itu memaksimalkan aktivitas kehidupan ini semaksimal mungkin. Nah, nantinya aktivitas ini menjadi apa, itu bukan urusannya kita. Tugas kita hanya beraktivitas semaksimal mungkin sudah. Mengenai nanti dapat apa nggak dapat urusannya belakangan. Cuman biasanya orang yang aktivitasnya semangatnya tinggi itu lebih mudah dapat daripada sing aktivitasnya pas-pasan. Mencari ilmu contohnya, ya, jadi profesor, jadi doktor nantian, doktor nggak jadi profesor keliru balik. Mengenai pendidikan dan sebagainya, ya, pendidikan, nganti iso nemono teori pendidikan seperti itu ya. Dia ada yang jadi menteri. Ya, juragan ojek. Ya lucu ah, wae mau jadi menteri itu ya profesor pendidikan wayahe. Wae kan ya ngono. Tapi sing dadi menteri pendidikan bosi ojek, Gojek ya. Nah, ini aku enggak pamer enggak. Kita melihat perbandingan gitu. Nah, maka kita bisa menemukan teori, bisa main pendidikan dan sebagainya, bukan karena kita menjadi menteri pendidikan. Tapi kenapa? Untuk apa? Anfa'ulinnasnya yang dibutuhkan. Manfaat bagi orang lainnya itu. Mengenai nanti kapasitas kita ditempatkan menjadi menteri, menjadi guru, sampai menjadi ibu rumah tangga pun, ini akan jadi manfaat. Dimanapun tempatnya, kalau niatnya pertama adalah aku ingin menjadikan manfaat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu sama diijabah menjadi manfaat. Menjadi ibu rumah tangga pun wong ku lho sarjana nganti dhuwur-dhuwur gak kerja di omah tok. Contoh begitu ya. Tapi dia bisa mendidik anak sekaligus muridnya di dalam rumah tangga menjadi generasi yang siap pakai besoknya. Dia bisa mendidik anak-anaknya itu bisa ada bekal ke depannya. Dia sudah bisa memprediksi, bukan memastikan ya, memprediksi aja, boleh memprediksi. Zaman anakku 20 tahun ke depan, ini akan menjadi seperti ini, maka aku siapkan mulai sekarang anakku menjadi seperti ini dulu, supaya besok siap. Iki wong kenapa? Karena ibu itu wis pinter aku ini. Bisa juga menjadi tidak harus menjadi seorang guru, tidak bisa harus menjadi seorang apa yang menjeling dia menjadi siap menjadi apapun, bisa menyiapkan generasi kedepannya itu menjadi apapun. Caranya dengan apa? Ya dengan puasa tadi. Puasa apa? Poso ojo goro, poso ojo maksiat. Insya Allah akhirnya manfaat. Sesuatu yang tidak ada unsur negatif insya Allah manfaat. Ono kok negatif sing manfaat. Apa negatif manfaat? Ono suatu daerah itu biyen asile dhek mek maling tok. Berhubung iso ngejak koncone, saiki dadi juragan rampok gare dhek. Ya kudu manfaat jenenge iku. Ya, pikirannya keliru kan seperti itu. Jadi manfaat lah menjadi sesuatu yang manfaat. Rekan-rekan sekalian, kalau kita sibuk melihat aibnya orang, padahal kita pada waktu puasa
tidak boleh melihat aibnya orang. Wong nggak poso nggak oleh dulu aib wong. Karena setiap orang itu punya salah, setiap orang punya kelebihan. Ya, yang patut dicontoh ya, ini contoh real yang biasanya kita lakukan. Oh, yang di sini aja, kita lakukan di sini aja. Ini tadi kan ada fenomena, ya, Mas Pus itu liwat di gunung, anak Pus liwat gitu. Terus saya lihat dulu gini, adik kan kok nggak enak ya. Nah, ini kan satu indikasi, ada suatu mahabbah itu suatu cinta itu berarti kan nggak normal lah cinta sama kucing tuh, cinta kepada lawan jenis gitu loh, umpamanya gitu, yang dulu cinta ya kan gitu ya. Intinya apa sih? Memberikan suatu manfaat. Makanya tasih mbak saya lagu jerune ono makanan kucing. Anak kucing dikira pus kayak. Nah, gunanya itu untuk memberi manfaat. Tidak melihat. Kita ambil pelajaran di sini apa? Bukan kita merendahkan kucing ya. Sekelas kucing pun ini kita kasih manfaat, apalagi manusia, gitu loh ya. Seperti itu. Kucing itu sama lihat. Kalau dia mau meneng-meneng ono iwak di meja, dijukuk langsung. Dipecet dia melayu. Tapi jika iwak dewe, jika dia gak melayu, dia. Ya kan? Kan seperti itu ya. Kucing itu seperti itu. Dia kadang paham, waduh aku maling nyolong itu bersih duwe. Awalnya ngono. Lah wong kadang nyolong bal-bal gak wedi-wedi tambah selfie bro, ngene di syuting malah selfie. Ya repot. Ya itulah. Kemudian yang tadi apa? Al-istiqlal ya, al-istiqlal. Yang kedua itu qaswatul qulub. Qaswatul qulub itu kerasnya hati. Hati yang keras. Tadi ini bisa merusak suatu ibadah kita. Gunanya puasa itu supaya hati kita ini lunak. Ojo keras seperti nafsu kita. Nafsu kita ini istiqomah loh, ya. Istiqomah apa? Istiqomah benggale. Iya, istiqomah benggal. Nafsu ini istiqomah benggal. Istiqomah wis. Contoh gini. Apa kok kepingin kok kerja mantai? Contoh bekerja semaksimal mungkin kan kita. Harus kan? Disusupi ya setan, sebul misalnya lewat apa namanya? Nafsu kita. Setan itu paling mudah menggoda manusia lewat nafsu. Apa nafsunya manusia itu? Paling mudah dia. Disebul ini. Nafsunya akhirnya berontak. Pertama buating tulang kita, ya, kita melihat adalah untuk Allah Subhanahu lillahi taala, ya, tanpa koma. Ben mudun. Akhirnya apa? Muduni tetap pik muduni kian. Aku mencari contoh Mas Eki sebagai kepala rumah tangga. Aku bekerja keras untuk mencarikan nafkah bagi keluargaku. Untuk keluarga. Kenapa seperti itu? Karena aku berkewajiban, diwajibkan oleh Allah untuk memuliakan keluargaku. Kuajak kepada bener di sana. Meskipun turun, tapi bener dia. Dikuda menambil nafsu gimana? Supaya apa sih? Ojo sampai kaya tonggoku sebelah iki. Wis gak tau kepulu tonggo, senengane ngene wis mudun iki sing elek gini. Ya ini lho. Istiqomah nafsu ngene. Akhirnya mlebu seperti tadi, rumangsa luwih apik teko wong liya. Padahal niate pertama bener. Dikudu setiap hari. Kok ya ngono? Mending gawe barang. Iki barang iki nek gak dikekno saiki, waduh. Gak payu iki. Ya, gak payu iki.
Loh, seperti ini kan sepertinya remeh tapi keliru. Si gak payu iki. Yang bener ya apa? Iki menurut saya loh. Iki amanah dituku Pak, dituku wong. Kudu ndak nakekno amanah iki enggak usah tak pendem-pendem. Melok syariat aja ya. Aku ndak nakekno aku ya sithik. Mengenai kok payu gak payu urusane ambil Allah gitu. Cuma nek biasanya kita amanah ndang dikekno, biasanya ndang dibayar. Ndok lho. Kan gitu ki ya. Mas tumbas napa? Tumbas soto setunggal porsi, tempene kalih, terus tene dibungkus. Wis. Habis dodol gak dikekno gak dibayar begini. Ya kan tene ya gini. Tapi lek wong amanah ndang dikekno, kan niki barangnya. Begini ndang dikekno. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Cuman yang menggerakkan ini lakunya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa? Bukan karena cara kita yang bisa menjadikan itu berhasil. Tapi kita berusaha untuk berhasil itu wajib. Menemukan berbagai cara yang otentik, kemudian kita bisa ya apa bisa prediksi kita cara kita berhasil, ini wajib dilakukan semaksimal mungkin. Tapi meyakini bahwa hasil usaha ini yang menjadikan wajib, bisa berhasil ini yang nggak boleh. Karena yang menjadikan berhasil itu ya Allah Subhanahu wa taala. Repotnya nggak digenggu nunggu akhirnya kaya isi menjadikan berhasil diri kita. Padahal diri kita sebagai hanya menjalankan amanah kan ya. Amanah. Tangan kita ini amanah digunakan untuk apa? Nyetak coklat. Lebih bagus digunakan apa? Gunakan sih manfaat aku lho. Timbangnya meneng-meneng nyawati waktu sama uang ayo. Aku lagi nyetak coklat kok aku. Manfaatkan ceritakan ini. Lek JWT wong lek JWT Mas iki ambek setengah-setengah gemes enggak apa-apa hubungan asmara dan rumah tangga. Lek paling JWT tangga iku lho ya repot. Itu contoh aja. Yang ketiga, yang kalau tadi al-istighlal bi'uyu bil khalqi wa qaswatul qulub, yang kedua wa hubbud dunya. Yang kedua itu hubbud dunya. Hubbud dunya cinta pada dunia. Cinta dunia dalam artian ini cinta apa? Cinta buta ya, cinta buta pada dunia. Ujung-ujungnya kalau seperti hubbud dunia ini adalah seperti apa ya? Hidup ini mek dunia dong gitu. Ya. Kita akhirnya lihat puasa apa? Puasa jangan wong dikira tuh dadi ketok wong diluwi apa jangan ketok apa ya engko lek pas wayahe ketok wong aku jan tak lemes-lemesno jan ketok aku wong poso. Wah krana menungso malah kudu krana Allah Subhanahu wa taala. Sing bahaya kan ini di situ. Kebutuhannya cinta pada dunia. Kenapa enggak boleh cinta yang dimaksud ojo diambil apa mau ditugel lho. Kalau begitu mulai sekarang diriku umpamanya begitu. Ada orang mulai saiki aku tak urip melarat ya jangan. Mencarilah harta sebanyak mungkin. Gunanya untuk apa? Gunanya kita supaya anfa'ulinnas tadi loh. Bermanfaat pada manusia yang lain. Kemudian bermanfaat bagi seluruh alam raya ini. Kemudian kita bisa menunaikan zakat. Kan rukun Islam ada 5 kan? Dari Aisyah rukun Islam ada 5. Ya, dari Aisyah ngono biyen. Rukun Islam ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ngono kaya. Iku iku Pancasila iku. Rukun Islam ada 5. Salah satunya kan membayar zakat. Zakat itu syaratnya apa sih? Mampu. Kalau nggak mampu kan nggak bisa. Supaya kita bisa berzakat, ya kayakan diri kita. Kamu mau nggak haji? Kepingin. Intinya mau apa? Mampu dulu.
Mampu, berarti kan harus mencari dunia sebanyak-banyaknya. Nah ini yang cinta yang bener ya gini. Cinta buta ini seakan-akan dunia ini segala-galanya. Jadi gak ada komanya, titik sudah. Hidupku hanya untuk dunia. Suksesku ya di dunia ini. Tapi kalau perjalananku di dunia semaksimal mungkin ini, entah sama orang dibilang sukses atau tidak, tapi endingnya sebenarnya tugasku semaksimal mungkin di dunia ini hanya untuk mencari kesuksesan di akhirat ini yang benar. Jadi mencari ngantek duwe ini loh. Contohnya gini loh ya. Golek donya ngantek 7 turunan. Sing dimaksud sing 7 turunan iki kudu marko dunya wis wae dipek-peki ngantek ndak. Maksudnya akhirnya dunia ini bisa mengalir sampai anak cucu kita. Bukan hasil dunia ini yang aku tak berarti golek donya iku kudu minimal aku iki saiki kudu iso golek 100 triliun mamane ngono. Jangan apa anak turunku iso urip terus umpama begitu. Bukan masalah itunya. Ya, ini hubud dunia yang keliru yang seperti ini. Jadi bentuk dari dari bentuk bahan-bahan dunia saja. Tapi hubud dunia benar adalah keilmuan mencari dunia ini semaksimal mungkin untuk bekal akhirat bisa menurun ke anak cucu kita. Jadi jiwa kayanya itu sampai menurun ke anak cucu. Biar bapaknya pedagang, anaknya jadi pedagang lebih sukses, putune sukses sebenarnya. Berarti pemikiran kayanya menurun kepada anak cucunya. Jadi nggak melarat-melarat memang. Berdunia terus. Kenapa? Karena pemikiran dan jiwa kayanya bermanfaat sampai ke anaknya. Sehingga barokah sampai nang gini tonggo-tonggoni. Sama apa yuk? Lah ya apa jeng aku iki golek urip susah temen nggih ngene isone mek ngene lha iku nek klopo ampase tapi iso sampean nggih ngene ae sampean golek ampase tahu ambek ampase klopo tak dicari gawe menjes gombal seperti itu akhirnya punya pemikiran wong jangan sukses menjadi kaya gitu bukan hanya diberi bentuk dari bahan kaya itu uang itu bahan aja ya alat aja. Tapi buat pemikiran seperti itu. Contoh dulu Mas Eki ya Mas ya. Buat kayu ya. Gak iso pindah lain. Bisa enggak. Akhir menemukan sesuatu yang akhir bentuk sing saiki menjadi itu memang harus seperti itu, memang harus seperti itu. Kenapa? Ada jiwa kaya di situ. Pemikiran kaya. Boleh pemikiran kaya seperti itu. Kemudian niatnya ibadah lillahi ta'ala. Ya, akhirnya balik lagi. Suksesnya ini urusannya Allah bukan karena diriku. Diriku hanya apa? Aku menggunakan tanganku untuk semaksimal mungkin amanah dari Allah kok. Kenapa kamu bisa berpikir? Karena otak itu sama Allah di Quran sudah ada afala ta'qilun. Afala tafakkarun. Apa yang mengenai seperti itu? Kamu enggak punya akal. Kamu enggak pakai akalmu akan kamu enggak berpikir sama Allah seperti itu. Berpengaruh seperti itu, berarti ada perintah untuk menggunakan akal saya. Gunakan akalku ini hanya untuk itu aja. Mana orang menyebut sesuatu atau tidak, itu kan kamu yang melihatnya. Kan gitu kan? Namanya orang loh. Ono kasatang sing elek ati yo ono jenenge menungso ya. Kini sukses diomongi. Kok gak sukses ya tetap diomongi. Jenenge menungso yang ngono iku. Ya wis ya apa sempeling gak sampai itu bisa merusak pemikiran kita gitu aja buat referensi aja mana itu kalau ada orang baik pada omongan kita apik muji kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah maghfirli dzunubi. Kenapa? Sebenarnya suatu kebaikan ini bukan dari saya, tapi ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mencaci kita, wis elek karena rupane ono ta wong elek karo rupane iki yo. Kabeh elek wis rupane, berhubung kasane wong iso ndelok elek perkara rupane iku lho ya. Ada ono wong wis elek karena rupane. Lah yo elek karena rupane yo apa? Ya jenenge elek mesti ono rupane, kan rupane ya gak iso ndelok eleke ta. Nah, seperti itu kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena Allah itu merahmati orang bisa mengucapkan itu supaya apa? Supaya satu kita itu buat supaya kami iso olahraga sabar. Berarti itu pertama. Kedua, berarti di desain masih ada kejelekan. Alhamdulillah Allah memberikan aku nasihat seperti ini. Padahal sebelumnya aku gak rumoso, aku rumoso paling apik lho. Tibane ono sing aneh, berarti aku tak upgrade ta wis. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Wa hubbud dunya waqilatul haya. Yang keempat itu qillatul haya. Qillatul haya itu punya sedikit rasa malu. Jadi isine ku mek titik. Orang yang tidak punya rasa malu ini bahaya, sangat bahaya. Pertama ya, kita jangan melihat itu rasa malu, contoh ya, yang realitas sekarang ya. Satu, itu mempunyai suatu kesalahan, kita bangga dengan kesalahan itu. Saya nggak melihat itu kita mencentil orang-orang lain, enggak ya. Contohnya ya, punya kesalahan, orang sudah tahu, bukti sudah ada, hukum di negara sudah jelas, media datang, akhirnya dada-dada. Ini kan nggak punya rasa malu ya. Kalau di negara lain contoh ya, saya nggak mengomongkan negara, nggak membandingkan negara kita dengan orang lain. Negara kita banyak orang yang punya rasa malunya tinggi, punya. Cuman fenomenanya aja yang sekarang masih berjalan seperti itu. Di Jepang contohnya, gunung terbukti mek diarani tok itu bukan mundur. Aja meneh wis terbukti mek diarani tok iku lho, wis mundur. Aja meneh awake dulure sing kena diarani iku sisin enggak karuan ya. Iki kan enggak. Jangan sampailah seperti itu. Semoga aja nanti kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada rasa malu sama manusia, sekarang kan ada yang punya masalah yang seperti itu. Kemudian kalau anak-anak muda, yang dilihat itu, kita beranjak ke anak-anak muda ya. Anak-anak muda saya ini cenderung dengan melihat itu sesuatu yang aneh-aneh. Lek tatone akeh iku ketok sangar. Ya tatone akeh, kok pin sangar ah. Wong wedi ya, tatone sing akeh. Wong gak anting-anting. Model mlaku setengah-setengah mabuk, wis akeh sing wedi. Lah apa ngono ku ya? Kok ngono ya dige guyonan. Lah apa kon model kok ngono? Kon nggae jubah putih udengan Pak Allahu Akbar. Wong wedi kabeh pedhi wae. Padahal wong sing ngomong Akbar udengan kene ku. Wong ora-ora. Ya gak gitu lah itu. Iki mek guyon-guyon gak seperti itu. Nah, kok ngomong udah sih aja. Qillatul haya. Kembali kepada apa ya, sedikitnya rasa malu kita. Rasa malu ini bukan hanya dilihat moro uang itu apa ya, biasa kita bahas ya, uang populer itu ya. Populer yang dilek-lek nganti ndukure lutut-lutut itu lho ya. Bukan hanya seperti itu. Ya. Terus apa si wong zaman biyen itu nggak apa sih? Apa sing mek kuntungan tok ini? Iya, you can see. Aku pengen nggak paham you can see itu apa. Tapi you can see bahasa Inggris ya gimana? Aku baru paham. You can see sih.
Oh, jenenge iki juga barang itu bahasa Inggris juga nih, kamu bahasa apa? Artinya apa? Kamu bisa melihat ya? Dapat melihat. Oh alah. Ya, nah, seperti itu. Bukan hanya seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Rasa malu ini seperti ini. Qillatul haya ini adalah dikala kita pada segala aktivitas ini seakan-akan Allah itu tashhadu ilayya, lam tashhadu ilayya, lam tashhadu ilayna, la tamdhuru ilayna. Itu yang dimaksud adalah, itu yang dimaksud qillatul haya. Apa maksudnya? Seakan-akan Allah tidak menyaksikan diri kita beraktivitas. Seakan-akan Allah tidak bisa melihat diri kita. Ini yang dimaksud sedikitnya rasa malu. Sehingga kita mencaci maki orang seperti kita, Allah tidak melihat makhluknya dicaci maki. Ya, ini yang bahaya. Seakan-akan Allah tidak bisa melihat. Ini yang dimaksud qillatul haya. Gak diisin. Kok pangeran gak dulu ya. Dadi ngelono wong gampang. Lamis cari wong Jawa, ini lamis. Licin kok kena minyak ngono lho. Titik diomongin. Yuk, sama tekan dia. Wah, kamu tukang pasar. Wong takane metu ke pasar, Dok. Tekan di tukang pasar. Aku mau ketemu Yuja, Yuja muangkel aku. Padahal metu tekan di ngomong nanti. Kok engko ya ngomong. Cak tekan di Cak. Tok ngarep yang lu ngopi. Ketemu Cak Tok aku mang. Wis ngejak sekang ngomong ngalal gitu. Aku bunyi aja ngejak Tok ngomongane padha lanang wedok padha ngene. Nah, ini yang dimaksud akhirnya seperti Allah tidak melihat lam tanzuru ilaina, seperti kita tidak melihat diri kita. Dalam apa? Bukan aktivitas kita. Sampai pergolakan hati kita ini loh. Mangkel awake dhewe kok koyo pangeran gak ro deh. Ngomong enggak tapi mangkel di hati. Ya. Sithik dadi wate. Akhirnya dadi penyakit psikologis golek Mbak Pesta. Maaf Mbak Pesta, ini ada saudara saya psikologisnya kena, bisa terapi enggak? Kamu yang mengenai nang ndi sama niku? Ya gara-gara seperti ini. Sepertinya Allah tidak bisa melihat. Sesuai lah mam, sesuai lah jadi istiqomah istiqomah bahaya. Kau ngelak di istiqomah kok bener deh. Kan gitu ya, sesuatu jelek kan di istiqomahkan gitu. Sesuai kok bener sih ngelak. Padahal tetap salah gitu. Wah, qillatul haya yang kelima 1 2 3 4. Ya, kelima itu apa ini? Tulul amal. Tulul amal ini panjang angan-angannya kedawan. Bukan berarti tulul amal gini ya. Ini beda loh ya. Seperti gini. Aku kepingin sugih rek. Ya. Kepingin sugih duwe apa ya? Wis mesti sanes duwe 1000 pabrik. Lek iso Pulau Jawa iki tak tuku. Umpamane seperti. Iku ada orang, wah kalau kok tulul amal temenan sih. Tapi dilihat dulu. Lek seperti ini gunanya apa? Aku kok kepingin apa jenenge? Pabrik 1000 Jawa aku minta tuku. Gunanya apa? Supaya aku ini bisa 1000 perusahaan ini, pabrik ini bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan aku miliki. Jawa ini aku miliki bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini beda meneh. Caranya aku tak meneng tok gak lapo-lapo. Lah iki sing dadi masalah. Tapi beraktivitas semaksimal mungkin dini itu apa enggak? Ya. Iku bukan tulul amal.
Ini yang pertama. Yang kedua, tulul amal yang kedua ini yang paling inti ya. Yang kedua yang inti itu adalah tulul amal itu seperti al-hayatu abadan. Hidup kita seakan selama-lamanya gak mati-mati. Jadi pendino karena istighfar belas, karena tobat belas. Lah itu namanya tulul amal. Ya, tulul amal seperti itu. Tulul amal bukan berarti moro kepingin hidup kepingin sengkok mang itu bukan itu. Tulul amal itu adalah orang yang tidak wegah lah wis, tobatnya wegah. Itu tulul amal. Jadi seakan-akan dia itu gak mati gitu loh. Seakan dia itu loro, gak loro. Itu orang tulul amal. Endingnya di situ tulul amal itu. Sehingga kalau sudah tulul amal seperti itu, angen-angennya ngawur wis. Angen-angennya ngawur. Sehingga sesuatu yang secara logika manusia itu wis gak mungkin, iki diluari meneh. Sesuatu yang di luar angan manusia tidak mungkin dilakukan secara manusia loh, pemikiran secara manusia itu tidak mungkin dilakukan pada saat ini. Itu masih bisa dilakukan ke depannya. Contoh ya, orang dulu Android itu tidak ada, punya angen-angen, ya apa aku iso telepon sekali kabel. Itu orang bukan punya panjang angan-angan, bukan. Tapi pemikiran seperti tadi. Aku penyimpanan tapi orang usaha gitu loh ya. Ada usaha. Punya 1000 pabrik tapi ada usaha. Akhirnya bisa menemukan sesuatu itu sendiri. Manfaatnya apa? Generasi yang akan datang. Nah, tulul amal itu orang yang tidak koyo-koyo itu karena istighfare, karena taubate. Ya. Kemudian ujung-ujungnya adalah kaya uripe salawase. Ya apa iso awak dhewe sehat terus urip terus gak iso dan itu bisa melampaui ranah sing gak mungkin bagi manusia pada saat ini ya. Iku diliwati meneh. Jadi meliwati akhirnya menjadi Qarun, menjadi zaman dulu Fir'aun. Ya. Fir'aun itu tulul amal sehingga menjadikan dia menjadi Tuhan. Ana Rabbi kan itu kan. Aku itu Tuhanmu. Oh, iya, ana Rabbukum, maaf. Aku ini Tuhanmu. Kepada Bani Israil zaman dulu. Itu orang panjangan angan akhirnya di luar dirinya, di luar manusia, dia bisa menempatkan diri sebagai Tuhan. Itu uang angan yang ini. Hati-hati dengan tulul amal. Maka puasa itu untuk mengekang hawa nafsu kita. Jangan seperti itu. Wah, dulu menelayan tahi yang ke selanjutnya. Orang berbuat salah. Zulumun layantahi itu kezaliman yang tidak pernah berhenti. Zulumun boleh kita berzalim. Manusia itu kadang-kadang ada dari segi manusianya ya. Manusia itu sebenarnya ada kewajiban untuk berzalim. Bukan berarti mau niat, aku tak niat zalim ini saya kira aku urung zalim blas sak umur nganti umur sak ini. Bukan begitu ya. Kenapa? Manusia pasti pasti pernah melakukan kezaliman. Entah kezaliman itu pada dirinya sendiri atau orang lain. Yang dimaksud dilimi layantahi gak mandek-mandek gitu loh. Zalim pada diri kita sendiri, kezalim pada orang lain. Banyak loh, kita merasa kita zalim pada diri kita sendiri seperti kita bahas kemarin dulu ya, pernah kalau kata kita bahas. Kita nggak sholat jamaah aja loh. Kita zalim pada diri kita sendiri ya. Wahai untuk pitulung derajat, wahai diri kita berhak untuk mendapat 27 derajat. Kenapa kok dikasih derajat tok itu lho. Terus gak mesti diterima pisan. Sah iya, tapi diterima kurang mesti kan itu ya. Lah kok zalim pada diri sendiri gitu aja. Zalim kan ya?
Itu kezaliman sih nggak sengaja, sih kok gak kepikiran pada kita. Pernah kita bahas itu nggak salah. Kemudian zalim apalagi seperti zalim pada orang lain, kepada makhluk lain. Itu yang paling bahaya. Contoh kepada seakan-akan ini kepada manusia, seakan-akan ini kepada tumbuhan, seakan-akan pada alam, seakan-akan ini pada hewan. Tapi bisa juga loh kita berzalim pada yang menciptakan alam. Bisa nggak? Bisa. Gini, contoh ini ya. Tapi jangan ditiru. Masalah contoh ini contoh keliru Mas Hai. Berhubung sini ada cinta kucing, banyak cinta kucing. Ngantek jenenge Zaini nyeluk kucing air. Air semua isu-isu dolai air nang Papat kono. Kan Gang Papat banyak kucing kalau pagi-pagi. Wis meneng-meneng mlaku-mlaku delok air ono, air kucing iki dilihat, kene gurung mari delok sing sebelah kono, wis mlayu merono. Kaya apa ya jenenge. Nah, kita pada waktu itu menghadapi kucing sudah. Ya. Iki kucing gak ada manfaat belas digebuk pada waktu itu seakan kucing gak ada manfaat di situ. Hati-hati. Terkadang-kadang itu masuk lah, kalau pada waktu masuk itu seakan-akan yang menciptakan kucing itu tidak manfaat kucing ini. Jadi sopo sing nyiptakno kucing ya Gusti Allah. Kucing sampean. Kan gitu loh. Ya, mesti ada manfaatnya. Ya. Kalau itu merusak gimana? Dikondisikan supaya enggak merusak. Dikani kelompok sing duwe yuyu kucing sampean niku lho ya. Sampean nggih ana hajatan sama kene aku gak apa-apa lek kucing sampean hajatan nggih iku lho. Lho ya apa lek bendina ngene ae. Kan bisa dipelajari. Kan ada teorinya kan akhirnya bisa di tempat itu ya. Ada. Jadi gitu suami ngomong, "Lah ini kucing ganti utak ya mesti ae koyo ngene mbak aja ngene sampean." Iya ya. Nah, ini jadi masalah kan sing duwe apa pemikiran sing duwe kan gitu. Ya sama-sama menjaga lah. Yang penting jangan sampai menyakiti gitu. Boleh gak menebang pohon? Boleh kalau dapat manfaat aja enggak boleh. Di meneng-meneng waduh bau kuwi kan manfaat rek dibulat duas. Kok gak mau jangan. Niatkan aja. Aku memotong tumbuhan, memotong pohon besar ini adalah untuk manfaat pohon ini. Contohnya kan gitu. Sama memetik bayam. Gunanya bukan untuk merusak bayam, bukan manfaatnya bukan. Gunanya apa? Gunanya bisa untuk ngejaga kunci contohnya ya. Gitu ke kunci manfaat. Nah, ini enggak apa-apa. Gitu loh. Bukan merusak, bukan mematikan. Jangan bukan zalim. Waduh, bayam api-api kok sampean tebang sih. Sama zalim lambet ambil bayam iki mang. Bayam urip-urip kena-kena sampean ketoki. Bukan gitu. Pari wis kena-kena api-api menjulang sampai gini, kok sampean ketoki bukan zalim ini, kita manfaatkan. Sama dengan itu. Sama dengan itu. Wa dzulumun la yantahi. Nah, keenam-enamnya ini sitah 6 ini adalah 6 ya, itu benar ya. Itu keenam-enamnya ini hendaknya kita jaga bukan hanya pada waktu puasa tok, tapi di luar puasa ini kita jaga. Mulai dari al-istighlal bi uyubil khalqi. Kita jogo ojo mek jogo mamtok, tapi ya kudu bukan hanya jogo mamtok, tapi ya ojo sampai ndelok mata kita jangan sampai melihat aib orang lain, hati kita jangan sampai melihat mengretek aib orang lain, pemikiran jangan sampai melihat orang lain. Cuman kemudian kalau sudah seperti itu jangan sampai qaswatul qulub. Hati kita jangan sampai keras.
dikandani A gak percaya, dikandani B gak percaya, nganti diwara Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya, mentong ndelok HP, ndelok TV. Contoh seperti itu. Dia lanang meneng ya apa Ustaz? Azan iki lho salah iki Cik. Sekat durung mari iki jian, iki wis tarmu kena lho iki. Ditutup sekali wis sekat buyar meneh jene marat-marit ditutup meneh lah ya wis. Contoh seperti itu. Iku jenenge hati yang keras. Jadi dikandani A, dikandani B ngene. Sehingga hati yang keras itu hasanat itu bisa mlebu. Ya. Sesuatu kebaikan, mencurahkan suatu kebaikan. Itu kalau sudah mau masuk, sesuatu yang keras gak bisa masuk. Hati kita keras, gak bisa masuk itu. Berarti harus ada apa? Dilunakkan dulu. Ya kan? Dilunakkan dulu. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin kalau yang Mbak Fusta yang psikologis mungkin tahu ya. Ono uang apa ya jenenge? Loro. Pemikiran loro pada waktu ngamuk-ngamuk. Ketika ini coba Bapak pikir seperti itu, gak iso. Ya apa menenangkan orang ngamuk di sini. Teori menang uang itu santai mau ketenggen Mbak Fusta baru di briefing Mbak Fusta. Mau sekarang sama nih gini baru. Gak mau gini. Saya mau lawan aku malah kan. Teori seperti itu. Mungkin tapi ini mungkin. Kemudian yang ketiga jangan sampai hubud dunia. Hubud dunia cocok demdi nang wong. Ya. Ojo nemen-nemen apa cintanya kepada maaf bukan teman-teman dunia. Jangan sampai kita dunia ini apa sebagai endingnya kita, jangan. Tapi ada komanya, dunia kita ini untuk akhirat kita, gitu. Ya, apapun. Aku punya mobil, kenapa? Aku punya mobil, ya jangan wong liya-liya pas aku Jumatan ya jangan bisa bareng tarek, nek Jumatan wong Jumatane ado. Jadi gitulah. Jangan sampai kilatul haya rasa malu kita ini minim sekali. Sehingga ujung-ujungnya kita seperti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak izin blas. Jangan tulul amal. Tulul amal panjang angan-angan. Amalia. Jadi keinginannya setinggi langit. Tapi usahane kano. Itu tulul amal. Usaha semaksimal mungkin sudah. Mengenai dia dinilai orang lain itu mampu apa enggak, itu mburi bisa. Kan penilaian itu objektif lah. Orang lain sama orang lain berbeda, keilmuan lain dengan keilmuan lain juga berbeda. Ya, kemudian yang terakhir adalah zulum la yantahi. Sampai kita ini jangan sampai zalim terus menerus. Zalim itu pasti kita, tapi jangan sampai teman-teman ya terus zalim terus sehingga kok itu zalimi menurut dia itu satu kebajikan. Bahaya seperti itu. Sekira itu ya, mungkin ada kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Di ke-6-6-nya ini cobalah nanti dilakukan di puasa ini, kita latih di samping kita menjaga puasa seperti kemarin, satu rukun puasa puai ya. Kemudian apa yang dilakukan pada waktu puasa, di samping kita baca Quran yang benar ya, dengan bertajwid, biar mojo alhamdulillahi rabbil alamin. Harus bener si keliru lah, ali huruf lam sukun ojo sampai dipantulno, ojo sampai nok kolai. Lam itu tidak bisa berkol-kolah, kan kol-kolai. Lam itu kan kol-kolai, kol-kolai itu contohnya ba itu kol-kolai. Jadi sampai alham, tapi alham ya sudah selesai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sing oleh ku ba contohnya tabat yada abila bi wa tab. Mane arek kasih nek badhe albiyen tapi jaman biyen. Apa rek
tenang aja tak satu apa. Rek, dipane surat tabat gitu. Apa? Terus itu. Gitu ya. Dan semoga aja setelah apa yang kita lakukan ini, kita setelah Ramadan kemudian kita bisa mengupgrade, menservis, berarti kita bisa lebih baik. Pada waktu setelah puasa ini kok pancet-pancet aja perilaku nih, berarti pada waktu nyervis pengenan itu servisnya kurang apik. Misalnya udah sepeda motor main di servis, peta blelet di servis, suaranya gak pati, krok kan, berarti di servis bener aja. Tapi di servis akhirnya main di servis tambah kotak keluar aja, berarti di servis gak kena, kan gitu lah. Servis diri kita, ya, jadi lebih baik, gitu ya. Semoga aja manfaat. Kalau mohon maaf kalau ada salah-salahnya, kalau ada salahnya dari saya pribadi. Kalau ada suatu kemanfaatan dan hasanat itu minallah. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.